Selamat siang ibu-ibu semua. Apa kabar? Kita bisa berjumpa lagi. Itu adalah sebuah anugerah Tuhan. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati. Kita bernyanyi sebuah lagu, Kita Satu Dalam Kasih. Kita nyanyi lagi sebuah lagu, yaitu Majesty, 尊主尊贵的主。
berdoa. Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puja, Bapa yang kami kasihi, Bapa yang di surga, kami mengucapkan terima kasih atas penyertaan Tuhan. Sebelum kami mengasihi Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kami. Kami menyerahkan jiwa dan raga kami ke tangan Bapa. Bapa, pakailah kami biar sore hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan dan ingin berjumpa dengan Tuhan. Tuhan, siapkanlah hati kami untuk boleh menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan diri kami ke tangan Bapa. Siapkanlah hati kami untuk menerima firman. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam firman, kita akan menyanyi sebuah lagu, Zhuangjia Chengshou, ladang sudah menguning, siap dituai. Waktu ini kami serahkan kepada Ibu Sifra. Dipersilakan. Ibu-ibu, selamat sore. Tuhan memberkati kita semua.
kita bisa beribadah bersama, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pujian, nyanyian yang telah kami nyanyikan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan hari-hari kami. Melalui ibadah online hari ini, kami akan membaca firman-Mu dari kitab Markus. Kiranya Tuhan memberkati firman-Mu, menjadikan kami belajar mencukupkan berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membaca, ibu-ibu semua yang bahagia. Kita membaca dari Markus pasal yang ke-12 ayat 38 sampai 44. Yesus menasihati supaya berhati-hati terhadap ahli Taurat. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa hidup ini dipelihara oleh Tuhan. Dari sejak kita lahir hingga hari ini kita punya cucu, punya mantu, punya anak, ya. Bahkan ada yang mungkin sudah punya buyut, ya. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan semua akan mencukupkan. Ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita merenungkan bahwa berkat-Nya Tuhan itu cukup. Ketika kita membaca firman Tuhan tadi, kita melihat ada 2 hal yang kontras antara pengajaran Yesus dengan apa yang Yesus lihat dalam realita persembahan. Yesus mengajar hati-hati terhadap orang-orang Farisi. Orang Farisi, orang ahli Taurat adalah orang yang kaya, dikatakan di situ. Mereka memakai jubah panjang, suka tempat terhormat, duduk di depan di rumah ibadat, dan mereka ada dalam perjamuan. Berarti mereka menikmati makanan-makanan yang cukup, dan mereka dengan gaya hidupnya, mereka memiliki satu kehormatan di tengah masyarakat. Setiap orang yang melihat dia, wah, ini orang ahli Taurat, ahli agama.
Dan saat itu memang orang-orang di zaman saat itu, pemerintahan namanya agama adalah sangat penting karena mereka ada di dalam susunan seperti perjanjian lama, di mana namanya orang Lewi, imam, itu sudah menjadi tempatnya di bait Allah, sehingga kehidupan beragama dipimpin oleh mereka, dan semua orang mensupport kehidupan mereka untuk hidup. Jadi kalau kita melihat perjanjian lama, ada 11 suku yang akan mendukung satu suku, yaitu suku Lewi yang ada di bait Allah. Jadi mereka mengelola keuangan dari 11 suku untuk kehidupan mereka sehari-hari. Dengan kata lain, kepemimpinan kehidupan bermasyarakat ada di tengah Lewi, di dalam ibadah, di dalam tata krama kehidupan. Nah, pada saat Yesus, ahli Taurat, orang Farisi ini ada di dalam kehidupan yang mungkin kemungkinan besar euforia, ya. Kalau dilihat seperti ini, orang-orang yang hebat, ya, orang-orang yang punya kedudukan yang tinggi. Sedangkan kalau kita lihat perikop yang di bawahnya, dikatakan mereka ada di dalam kondisi miskin, ya. Ada orang yang miskin, ada orang yang kaya di dalam masuk ke bait Allah untuk memberi persembahan. Orang-orang yang kaya memberikan persembahan dari kelimpahannya, dari hartanya sebagian. Sedangkan orang miskin dikatakan di sini, dia memberi dari kekurangannya. Kalau dilihat orang miskin, janda ini di masyarakat orang-orang saat itu, orang-orang yang tidak terhormat, orang yang tersisihkan, orang yang tidak ada harganya. Kemungkinan kalau zaman perjanjian lama adalah orang-orang yang terkutuk, sehingga mereka tidak punya pasangan atau meninggal, dan mereka tersisih dalam masyarakat. Bahkan hartanya, jikalau dia janda, itu milik dari keluarga lakinya, dan mereka tidak ada hak untuk memilikinya. Sehingga janda ini dikatakan miskin, tidak punya uang. Mungkin dia bisa menjadi orang meminta di jalanan, mungkin bisa di tengah kekurangan mereka. Tetapi melalui kejadian ini, Yesus mau menunjukkan bahwa kekayaan yang pertama, kekayaan tidak menentukan orang memberi. Kekayaan orang kaya bisa memberi dari kelimpahannya dikatakan. Tetapi orang yang miskin, hatinya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya. Hari ini makan dari makanan uang yang sisa, dikatakan 1 duit atau 1 dinar, mata uang yang paling kecil saat itu. Ketika dia memberi, berarti hari itu dia sudah tidak ada makan lagi. Mungkin dia harus bekerja lagi besok untuk mendapatkan uang makan. Jadi yang pertama kita belajar dari sikap yang ditunjukkan Yesus di bait Allah, bahwa memberi tidak ditentukan oleh kaya dan miskin, tetapi hati yang memberi akan memberikan yang terbaik di dalam hidupnya. Yang kedua, di dalam memberi tidak takut atau khawatir dalam kehidupannya. Ketika memberi, belajar ada penyertaan Tuhan yang mencukupkan. Berkat yang Tuhan berikan adalah cukup. Ketika memberi, berarti berkatnya Tuhan cukup.
Yesus pun mengajarkan di dalam waktu doa Bapa kami, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berarti ketika kita memberi, belajar bahwa saya cukup karena saya diberi berkat. Jadi ketakutan untuk memberi, belajar berserah. Kita memiliki iman bahwa Tuhan akan cukupkan berkat. Kita percaya bahwa sampai hari ini Tuhan juga pelihara. Kita sudah punya anak, punya mantu, punya cucu, ya. Berkatnya Tuhan tidak pernah berkekurangan. Yang ketiga, kita juga belajar bahwa di dalam kehidupan jangan kita memandang orang, karena berkat itu dari Tuhan. Orang kaya mungkin dengan dikatakan di sini pakaiannya, kedudukannya, bahkan dia terhormat di tempat-tempat ramai. Tetapi hati yang dilihat Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan namanya yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jadi namanya orang yang terhormat di hadapan Tuhan adalah masalah hati, ya. Yang keempat, kita belajar bahwa hidup ini ada rasa takut akan Tuhan. Ketika kita memberi berkatnya Tuhan itu cukup, kita belajar mempertanggungjawabkan. Kita sudah belajar bahwa berkat Tuhan itu kita hanya dipercayakan oleh Tuhan menjadi pengelola keuangan. Ketika kita dipercaya oleh Tuhan menerima berkat Tuhan itu cukup. Kita belajar menyisihkan. Kita belajar Tuhan akan mencukupkan. Jangan takut memberi. Karena apa? Berkat Tuhan itu cukup. Yang kelima, kita juga belajar ketika kita memberi berkatnya Tuhan cukup. Kita belajar bahwa seorang yang tersisih, seorang yang sederhana, hidup sederhana, itu menolong kita bisa memberi. Kesederhanaan, pikiran kita yang sederhana, yang tidak muluk-muluk, menolong kita memberi itu bisa dilakukan. Kesederhanaan, pikiran-pikiran yang tidak terlalu berat, kita belajar bisa memberi. Banyak orang tidak bisa memberi oleh karena pikirannya terlalu banyak, tuntutan diri terlalu banyak. Misalnya pengen inilah, pengen itulah, ya, yang melampaui daripada kemampuannya, dan itu membuat dia juga tidak bisa memberi. Mari kita bersama-sama menyehatkan secara hati kita bahwa berkat Tuhan itu cukup dan kita ditolong oleh Tuhan. Biarlah kita belajar memberi di tengah pandemi, di tengah kesusahan, di tengah ketidakpastian. Kita belajar memberi. Seorang janda miskin ini di tengah penindasan ahli Taurat, di tengah penindasan zaman Romawi, di tengah kehidupan yang tanpa suami, kemungkinan juga keluarga tidak ada, ya. Dia dicukupkan oleh Tuhan. Hidup ini pasti banyak penindasan, tapi hati kita ada penyerahan akan Tuhan. Tuhan akan membantu kita. Yesus mengatakan
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Mari kita tetap semangat di tengah pandemi. Belajar memberi, belajar Tuhan akan memberikan berkat yang cukup. Amin. Tuhan, terima kasih, kami mau mengembalikan berkat-Mu, kasih-Mu. Karena ketika kami memberi, kami belajar bersyukur akan anugerah, berkat, kasih, dan pertolongan Tuhan untuk menguatkan orang lain di sekitar kami. Memberi bukan kami kehilangan, tapi sesungguhnya berkat-Mu sudah Engkau curahkan dalam hati kami dengan damai-Mu, kasih-Mu yang di kayu salib menolong kami penuh syukur. Di dalam nama Yesus. Amin. Oh
Ibu-ibu semua yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan di tengah dunia ini yang penuh dengan perubahan yang begitu cepat. Hari-hari ini kami sudah hampir 5 bulan dan hampir 6 bulan. Pandemi kami rasakan belum selesai. Kami di tengah keterbatasan secara gerak. Kami mohon Tuhan Kau menolong kami. Berikanlah kami rasa cukup. Berikan kami belajar untuk bersyukur kepada Engkau. Sehingga hati kami tidak tertekan oleh keadaan. Berkati setiap ibu-ibu di dalam rumah tangga masing-masing dapat memperhatikan anak-anak, cucu, dan mantu, sehingga kami tidak stres menghadapi persoalan hari-hari kami, karena kami bersyukur kepada Engkau. Di tengah pandemi, Tuhan cukupkan berkat-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini sedang dalam kondisi lemah tubuh. Kami berdoa untuk Feni yang vertigo, Tuhan sembuhkan. Kami juga berdoa untuk Ibu Darni yang sering kadang sakit jantung. Tuhan juga memberikan ketenangan, berikan sistem hidup yang sehat, dan dia juga bisa dipelihara oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan. Tuhan terus cukupkan kebutuhannya. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Ibu Dewi yang sakit. Tuhan tolong untuk Perak yang mendampinginya. Kiranya Dewi bisa makin sehat. Kami juga berdoa untuk Yeol dalam kondisi saat ini. Tuhan juga menjaga melalui keponakannya. Kami juga berdoa menyerahkan Aisosing dalam tangan-Mu dalam menjaga Pak Yahya dalam pemulihan. Kami juga berdoa untuk Ibu Semurita, untuk Mary dalam pemulihan sakit matanya. Tuhan juga berikan kesembuhan. Kami juga berdoa menyerahkan Papa Osmini di dalam pemeliharaan Tuhan, yang terus Tuhan tambahkan hari lepas hari di dalam kekuatan yang daripada Tuhan, baik iman maupun di dalam damai sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang lain satu persatu di dalam tangan Tuhan, baik di dalam ekonomi, di dalam kesehatan, di dalam optimis hidup, bahwa berkat Tuhan itu cukup, sehingga ibu-ibu kami semua Tuhan secara fisik bisa tidur, bisa menikmati hari-hari. Tuhan juga akan mencukupkan berkat-Nya untuk kehidupan sehari-hari. Kami percaya Tuhan, kami boleh terus bersandar kepada Engkau. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami di dalam implementasi vaksin Sinovac yang ada di Bandung dalam 3 bulan ini memberikan dampak 90 hingga 99% aman. Tuhan tolonglah Indonesia agar jumlah COVID yang semakin hari ada begitu banyak, 2.000-an orang itu dapat segera ditangani melalui vaksin Sinovac. Kami bersyukur juga untuk kombinasi obat yang sudah ditemukan dapat menyembuhkan orang-orang sakit COVID saat ini di rumah sakit. Kami menyerahkan masyarakat, kiranya mereka dapat menjaga protokol kesehatan, berikan mereka kewaspadaan, dan kami mohon Tuhan Kau akan terus melindungi Indonesia. Kami juga menyerahkan ibu-ibu KW kami, baik aktivis maupun jemaat anggota, dapat terus diberikan hikmat
dan diberikan sukacita menjalani kehidupan sehari-hari. Kami bersyukur semua ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan kami percaya. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah ini, kita bangkit berdiri dan kita akan baca slogan dari GKI Kanaan. GKI Kanaan, bertumbuh dalam Kristus, berubah dalam hidup, siap berubah. Kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai berjumpa kembali. Bye-bye.